Selamat malam, perkenalkan nama saya Dinia Amalia dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Sekarang ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manajemen SDM. Yang pertama, pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, dan pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu yang efisien dan efektif dan dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan atau goal dengan perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang maksimal. Didasarkan pada konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan hanya menjadi sumber daya bisnis. Berdasarkan pendapat dari pemahaman Stoner sendiri dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan dengan tujuan memasuk perusahaan atau organisasi dengan karyawan atau orang-orang yang benar-benar tepat untuk posisi atau jabatan ketika sebuah organisasi atau perusahaan kebutuhan. Fungsi manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan dan pemberian tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir. Yang kelima, pelatih dan pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, kepemimpinan dan produktivitas. Adapun fungsi SDM yang lainnya. Yang pertama, SDM pengadaan. SDM pengadaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses pengadaan ini biasanya terdiri dari penarikan, seleksi, sampai penempatan karyawan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, SDM pengembangan. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian karyawan sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. Yang ketiga, pemanfaatan SDM. Perencanaan pemanfaatan SDM adalah suatu proses yang dimulai dari mengumpulkan sistem informasi membantu untuk para manajer membuat keputusan-keputusan yang baik. Yang keempat, status dan tugas manajer SDM. Manajer SDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif. Yang berikutnya, tugas utama SDM. Mendesain struktur dan tugas dalam organisasi, mengorganisasikan sumber daya, menilai kinerja karyawan, mengembangkan karyawan, mengatur penghargaan untuk karyawan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.